Oke kakak, kita lanjut lagi. Bantu share ya. Lanjut. Qin Yu juga melihat masa lalu, apa tingkat binatang buas dalam gelap. Qin Yu tidak dapat menentukan dengan jelas jantung, tetapi kekuatan serangan Xiao Hei memang sangat kuat, sangat mungkin menjadi binatang super mutan. Bai Ling mengangguk dari saluran ketika saudara bulu itu dikejar dan dibunuh, begitu dia menghadapi lebih dari selusin orang untuk mengejar. Belasan orang ini adalah Raja Iblis 8 tingkat, dan kemudian saudara lelaki bulu itu hanyalah Raja Iblis tingkat 7, tapi dia membunuh semua lusinan ini. Ini tidak masuk hitungan. Hou Fei melambaikan tangannya dan menjawab, dalam tubuh burung lain-lain, lebih dari selusin orang mengejarnya, dan dia hanya bisa menghadapi satu. Bukankah itu satu pertarungan barusan? Bai Ling bertanya. Ini harus dihitung. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. 3 kaisar iblis besar, satu adalah kaisar iblis tingkat 4, 2 lainnya adalah kaisar iblis tingkat 2. Kaisar iblis tingkat keempat masih menjadi binatang buas yang unggul, dan yang hitam ada di ketiganya. Di bawah pengepungan orang-orang, mereka dapat bertahan begitu lama. Secara khusus, tembakan terakhir membunuh binatang tingkat 2 dari iblis tingkat kedua. Memang ada kekuatan binatang super. Kesimpulan Qin Yu sangat masuk akal. Jika bulu hitam adalah binatang unggul dari iblis kelas 1 dan binatang perantara dari iblis tingkat kedua cukup sebanding. Bahkan jika binatang buas iblis kelas 1 dapat saling membunuh, itu tidak semudah bulu hitam. Bulu hitam tersenyum ringan. Sebagai binatang buas mutan, saya hampir tidak bisa menilai tingkat saya sendiri. Lupakan saja, itu membosankan untuk mengeksplorasi ini. 3 bersaudara dan Bai Ling duduk di sisi danau, berbicara lama, dan akhirnya menikmati diri mereka sendiri. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hou Fei tiba-tiba bertanya. Qin Yu berpikir sejenak dan mengangguk. Menurut Paman mengatakan kepada saya, untuk melihat Lai, Anda harus benar-benar membuka dunia Jiangyan, tapi sekarang saya membuka lapisan, jauh dari persyaratan Paman Su. Sekarang juga saya lega melihat Anda. Saya memutuskan untuk mulai berlatih diam-diam di Jiangyanji hingga saya bisa membuka lantai 3 Jiangyanji. Sudah berlatih di sini, alis bulu hitam. Aku tidak peduli. Aku ingat dengan jelas 6 set tongkat di tanah terlarang. Meskipun tidak ada pemahaman cepat di tanah terlarang di Jiangyuji, itu hanya setahun setelah 10 tahun terakhir, tetapi hampir sama, dan aku juga bisa cari seseorang untuk bertanding. Hou Feiman tidak peduli. Sedikit hitam, ada apa denganmu? Qin Yu tampaknya memiliki beberapa pemikiran tentang bulu hitam. Bulu hitam dan Bai Ling saling memandang, dan akhirnya Bai Ling berkata, kakak laki-laki, saya dan kakak laki-laki saya selalu ingat untuk menggantung saudara perempuan saya. Saudara perempuan saya ditangkap oleh Peng Mo Huang, meskipun saya mendengar orang lain mengatakan bahwa itu adalah 11 Zongtang, tetapi kami tidak merasa nyaman. Hei. Hou Fei berkedip. Kamu bisa menjadi sedikit panas hati. Kamu adalah binatang super sakral, burung dapeng bersayap emas. Ia hidup di kota kekaisaran burung. Dekat dengan istana kerajaan kaisar. Kemana Anda ingin pergi? Kekuatan Peng Mo Huang adalah sama dengan kaisar naga, yaitu, 9 kaisar bukan lawan. Pada saat ini, Qin Yu teringat adegan tinju Raja Naga mengalahkan Kaisar Suan Kaisar. Peng Mo Huang sejajar dengan Kaisar Naga, yaitu, naga darah bukan tembakan virtual tetapi juga jauh dari lawan. Dan sejauh yang saya tahu, ada 3 Kaisar Iblis besar di bawah Kaisar Peng. Hou Fei tahu banyak tentang hal-hal ini. Menenun burung, Anda harus tahu bahwa burung dan burung dapat dibandingkan dengan dunia peri. Tidak sesederhana yang Anda kira, Anda harus menyelamatkan saudara perempuannya, tidak bermain. Tidak ada harapan di Hou Fei. Aku juga mengerti. Bulu hitam membuka kunci, tapi bisakah aku membiarkan saudara perempuan sulungku jatuh ke tangan musuh? Hou Fei hanya menggelengkan kepalanya. Qin Yu, yang telah lama terdiam, menepuk pundak bulu hitam-hitam kecil. Aku mengerti suasana hatimu dan Bai Ling, tetapi kamu juga harus tahu bahwa aku dan Hou Fei agak berbahaya menghadapi Kaisar. Tidak ada harapan sama sekali. Bulu hitam mengangguk. Qin Yu melanjutkan, tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menyerah. Itu harus lama sejak Gedung Putih dihancurkan. 100 tahun telah berlalu, jawab bulu hitam. Sudah 100 tahun, Qin Yu tersenyum. Jika saudara perempuan Bai Ling meninggal, itu akan mati. Jika itu tidak mati, itu tidak akan mati setelah 100 tahun, maka seharusnya tidak perlu cemas selama 100 atau 2 tahun. 200 tahun sangat penting bagi kita.
Xiao Hei, ini Jiangyanji, dunia luar selama 100 atau 2 tahun, ini 1000 atau 2 tahun di Jiangyanji, katamu. 1 atau 2000 tahun, cukup untuk memungkinkan kita meningkatkan sejauh mana. Baik Black Feather dan Hou Fei memiliki mata yang cerah. Mereka telah melonjak selama hampir 300 tahun, tetapi selama waktu ini, mereka telah mencapai tingkat kaisar. Jika mereka memberi 1 atau 2000 tahun lagi, pencapaian mereka akan mencapai titik di mana mereka menarik. Jadi, saya pikir kita telah berada di sini selama 1000 atau 2 tahun. Pada saat itu, 3 saudara kita kuat, bahkan jika mereka tidak mampu bersaing dengan Peng Mo Huang, mereka masih harus berurusan dengan orang-orangnya, dan kemudian mengandalkan Jiang Yuji ini, kita memenuhi syarat. Kota kekaisaran dari kawanan burung telah dihancurkan. Sekarang, dengan kekuatan kami, diperkirakan ada 7 atau 8 setan di kota kekaisaran. Kita semua berbahaya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Bahkan dengan kekuatan Qin Yu, ia mampu menghadapi 5 atau 6 setan. Jika 1000 atau 2000 tahun lagi, apa yang akan dicapai Qin Yu sendiri tidak yakin. Bulu hitam dan Bailing saling memandang, mata dipertukarkan, dan akhirnya bulu hitam berbalik untuk melihat Qin Yu, tersenyum dan berkata dengan keras, "Oke, menurut kakak, kita sungguh-sungguh bermeditasi, setelah kita meningkatkan kekuatan kita, dan kemudian pergi ke kota kekaisaran dari keluarga burung." Tentu saja aku setuju, Hou Fei tersenyum. Melihat bulu hitam dan Hou Fei, Qin Yu tersenyum, dan kemudian dengan keras berkata, "Mulai besok, kita akan mulai menundukkan." Di dalam batas Jiangyan, ada 2 halaman lagi di sebelah kediaman Qin Yu, yang merupakan kediaman Hou Fei, Hei Yu dan Bailing. Hou Fei sentimental dalam pertempuran, dan Qin Yu tidak berharap bahwa hitam kecil ini juga dipromosikan dalam pertempuran. Pada hari-hari dikejar, bulu hitam terus-menerus memahami dalam pertempuran. Sekarang, Hou Fei tidak ada hubungannya dengan Xiao Hei, dan Hou Fei hanya menekan keahliannya dalam setan kelas 1. Adapun Qin Yu, itu adalah retret. Qin Yu menutup ruang rahasia. Qin Yu duduk dengan tenang di lutut, dan tidak ada yang tahu kapan Qin Yu akan duduk. Di ruang dantian. Di ruang dantian tanpa batas, ada lubang hitam, tetapi lubang hitam itu adalah ruang tempel lain yang aneh. Pada saat ini, kesadaran Qin Yu ada di ujung lain dari lubang hitam. Hanya diserap selama setengah hari, itu telah mencapai puncak lubang hitam pada tahap akhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Yu melihat hanya 2 atau 3 meter persegi ruang di ruang manis, dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Kekuatan lubang hitam emas di ruang 2 atau 3 meter sangat banyak, jauh melebihi energi dari 3 cincin emas. Tetapi saat ini, bahkan jika energi Yuanling diubah menjadi kekuatan lubang hitam Qin Yu tidak lagi dapat disempurnakan. Dapat dikatakan bahwa Qin Yu telah mencapai kemacetan, ia akan menyerapnya lagi, dan kekuatan serangan tidak akan meningkat. Dunia ke-7 dari bintang gelap, dunia ke-8 dari lubang hitam, apakah dunia ke-9? Kesadaran Qin Yu dengan hati-hati dipertimbangkan dalam saluran lubang hitam. Sebenarnya ada 2 ide utama dalam pikiran Qin Yu. Yang pertama adalah memanggil sepenuhnya energi dalam ruang 2 atau 3 meter, setelah itu, kekuatan lubang hitam yang menyerang dirinya sendiri adalah energi dari 3 cincin emas, dan energi dalam ruang 2 atau 3 meter panjang dan lebar Qin Yu tidak bisa menggunakannya sekaligus. Ini hanya dapat digunakan sebagai cadangan-cadangan. Jika itu disempurnakan dan disempurnakan lagi, saya percaya bahwa kekuatan serangannya akan meningkat pesat. Hanya bagaimana memperbaiki, tetapi itu adalah masalah. Kedua, kompres sepenuhnya energi dari 2 atau 3 meter ruang teruslah mengompres. Dalam pandangan Qin Yu, volume berkurang, yang berarti bahwa energi akan berubah secara kualitatif. Namun, kekuatan lubang hitam yang dikonversi oleh roh yang tak terhitung jumlahnya sekarang sangat murni. Untuk dikompresi lagi, Qin Yu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana ini baik? Qin Yu terus memikirkannya. Satu ide yang tidak realistis melewati pikiran, seperti berevolusi menjadi galaksi, dan bahkan alam semesta. Bahkan Qin Yu masih ingin membuat lubang hitam lain, dan melihat apa yang terjadi pada 2 lubang hitam di dantian. Apakah akan bergabung atau apakah mereka berdua saling dipengaruhi dan runtuh? Tetapi hal-hal aneh ini, Qin Yu tidak berani mencoba. Mereka yang terlalu aneh kemungkinan besar akan menyebabkan lubang hitam di tubuh runtuh, bahkan ledakan energi, dan akibatnya adalah bahwa mereka telah menyelesaikan hidup mereka.
Penciptaan hukum itu tidak aneh, hanya cukup untuk dipahami. Tampaknya Qin Yu ada di dunia fana. Ketika dia melihat evolusi bintang, dia tiba-tiba menyadari bahwa saat ini, hati Qin Yu sangat ditegaskan. Alam bintang berevolusi menjadi lubang hitam, yang benar-benar sukses dan layak. Dan Qin Yu sekarang, tidak dapat menemukan perasaan itu. Apa ranah selanjutnya di Black Hole? Hari-hari retret membosankan. Qin Yu pernah mengingat semua jenis perubahan di alam semesta, dan bahkan meninggalkan Jiang Yuji sendirian untuk melihat ruang tak terbatas di langit, tetapi Qin Yu masih tidak punya pilihan selain kembali ke Jiang Yuji. Di dunia Jiangyan, selama 10 tahun berpikir keras dan meditasi, Qin Yu membuat poin tertentu. Saya tidak bisa menerobos untuk saat ini. Hei, jika Anda ingin menjelajahi, Anda tidak dapat berhasil. Anda tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu, mungkin Anda akan memiliki kilatan cahaya. Qin Yu menghibur dirinya sendiri. Dia membayangkan banyak metode dalam dekade ini, tetapi cara untuk sukses hanya beberapa orang itu terlalu disiplin. Qin Yu percaya bahwa, seiring berjalannya waktu, dia tidak akan mendapatkan banyak perbaikan. Menurut pemahaman Qin Yu, setiap terobosan di bidang Star Chang'e akan menjadi mutasi yang luar biasa. Metode perubahan bintang sudah sulit ditembus. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, maka Anda harus mengolah tubuh Anda. Qin Yu membuat keputusan secara rahasia. Dia tidak bisa membuang waktu kultivasi pula, saudara-saudaranya dengan cepat meningkat, dan mereka juga cepat harus bekerja keras. Ketika Qin Yu memikirkannya, dia pergi ke rumah biru. Qin Yu, bagaimana bisa kamu? House Blue tersenyum pada Qin Yu. Ketika Qin Yu melihat rumah biru, matanya menyala. Tuan rumah biru, saya melihat Anda tampaknya menerobos. Rumah biru penuh senyum hari ini, tersenyum dan berkata ya, selama bertahun-tahun, saya akhirnya mencapai tingkat Kaisar Setan 8 tingkat dari Kaisar Setan 7 tingkat, ya. Untungnya, saya berlatih di dunia Jiangyan, jika masih diberi dunia iblis, dengan konsentrasi roh-roh, tidak tahu kapan harus menunggu. Dibandingkan dengan dunia para dewa, aku takut itu jauh dari kondisi di dunia Jiangyan. Qin Yu tersenyum. Rumah biru itu sangat jujur dan mengangguk itu sangat jauh, tetapi di bidang para dewa, aku lebih lambat dari dunia iblis peri. Oh, Qin Yu terkejut. Kondisi para dewa lebih baik dari ini. Mengapa lebih lambat untuk berlatih di ranah para dewa? Jangan bicara tentang ranah. Rumah biru tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Qin Yu tidak lagi bertanya. Tiba-tiba, Qin Yu memikirkan masalahnya sendiri dan bertanya, Tuan Rumah Biru, saya tidak tahu apakah Anda memiliki latihan yang baik. Bagaimana dengan latihan? Saya ingin mengolah tubuh saya. Mengolah latihan tubuh ya. House Blue merenung sejenak, yang aku tahu, di dunia iblis-iblis, tubuh terkuat seharusnya adalah bintang gelap. Dunia bintang gelap. Qin Yu tersenyum tak berdaya. Apakah Tuan Rumah Biru tahu praktik berlatih di dunia bintang gelap? Aku tidak tahu. Rumah biru itu tertawa, Qin Yu juga tertawa, dan rumah biru ini memainkannya. Haha, aku baru saja mengatakan bahwa kultivasi latihan tubuh terkuat di dunia iblis, tetapi juga dunia iblis-iblis, praktiknya melatih tubuh jelas tidak lebih buruk daripada orang-orang di dunia bintang gelap. Qin Yu tiba-tiba menyadari, tetapi juga Tyrannosaurus Rex, dari ruang lain. Dia juga tahu bahwa latihan tubuh yang kokoh dari Tyrannosaurus Rex, bahkan Kaisar Iblis 7 tingkat, tidak sekuat Kekaisaran Iblis 7 tingkat. Ini menunjukkan bahwa latihan kultivasi fisik juga kuat. Apakah dia mau memberitahuku? Qin Yu tidak yakin. Biru rumah penuh perawatan, saya tidak tahu tentang ini, dan saya bersedia mengajari Anda latihan fisik dinosaurus. Itu tergantung pada kemampuan pribadi Anda. Ketika pikiran Qin Yu bergerak, hatinya tiba-tiba muncul saat ini. Itu membosankan. Dia juga memegang gunung tinggi, melemparkannya ke langit, lalu menangkapnya dan kemudian melemparkannya. Ketika dia melemparkannya, dia menghela nafas. Itu membosankan. Itu terlempar seperti ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan dinosaurus menular ke diri Anda sendiri? Qin Yu berpikir untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara untuk menjadi 100% yakin ya. Jika tidak ada cara, Anda hanya bisa mengorbankan diri sendiri. Tuan Rumah Biru, saya akan pergi dulu. Qin Yu mengucapkan selamat tinggal. Semoga sukses. House Blue tersenyum. Qin Yu tersenyum, sukses itu sangat sulit. Segera setelah penampilan Qin Yu menghilang dari udara tipis, semuanya berakhir. Ribuan gunung dan gunung-gunung tinggi terus-menerus dilempar ke atas.
Orang-orang yang melemparkan gunung tinggi seperti pelempar batu juga membosankan. Hei, orang yang tidak memiliki khayalan telah mencapai iblis tingkat 8, dan sekarang bos biru dan besar telah mencapai iblis tingkat 8, dan salah satu dari ketiganya masih dalam iblis tingkat ke-7. Kapan aku bisa mencapai perak? Bagaimana dengan dunia? Dia juga mendengus tangannya secara mekanis melakukan aksi melempar. Juga, sebuah suara terdengar. Saya juga mendengar seseorang berteriak padanya, lalu berbalik dan melihat bahwa Qin Yu sedang berjalan menjauh dari senyum, dan dia berkata, "Oh, hei, Qin Yu, bagaimana kabarmu padaku? Apakah di sini? Apakah ada sesuatu?" Ada hal yang lebih penting. Qin Yu tidak bergerak ketika dia berjalan ke samping. Apakah ini lebih penting? Dia juga menyipitkan alisnya dan menatap Qin Yu. "Qin Yu, apakah Anda memiliki hal-hal penting untuk berbicara dengan saya? Saya masih sadar diri. Di kepala, bijinya jauh lebih buruk daripada Anda. Adapun kekuatan, Anda lebih baik daripada biru dan bos adalah biru. Apa yang Anda cari?" Ketika Qin Yu memikirkannya, dia tersenyum dan berkata juga, "Saya tidak membungkuk dengan Anda. Ya, aku suka orang keren, aku bisa membantumu, aku akan membantu." Qin Yu mengangguk. "Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya, dan aku sekarang berlatih kemacetan dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Dan alam jiwaku sudah sangat tinggi. Aku tidak ingin disempurnakan untuk waktu yang lama, jadi saya ingin mengolah pekerjaan asing, yaitu mengolah tubuh saya. Jadi, saya akan datang kepada Anda. Kamu ingin mengolah tubuhmu, apa yang kamu cari?" Dia juga menjerit. Baru saja berkata, dia juga membanting matanya. "Apakah kamu ingin latihan dinosaurusku?" "Ya." Qin Yu mengangguk, "Ya, kamu bersedia meneruskan latihan keluarga dinosaurus?" Tidak, Qin Yu belum selesai berbicara, dan dia terganggu oleh belenggu. Itu juga tamparan di wajah, tanpa ragu-ragu. Lalu dia memandang Qin Yu dan berkata, "Qin Yu, latihan kultivasi keluarga dinosaurus saya tidak bisa diteruskan kepada orang luar." Qin Yu tidak berdaya di hatinya. Sakit kepala. Yang paling dikhawatirkannya adalah situasi ini, saya tidak berharap itu akan menimpanya. Dia juga tahu bahwa beberapa ras memiliki tingkat penekanan yang luar biasa pada etnis mereka sendiri, dan tampaknya dinosaurus juga sama. "Tenang, tenang." Qin Yu mencoba menenangkan pikirannya. Qin Yu meremas senyum dan melihatnya, juga "Oh. Jangan bilang, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan menyerahkan seni bela diri dinosaurus kepadamu." Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kemudian dia berlari ke gunung lagi dan mulai mengangkat gunung dan membuangnya. "Bangunlah, jangan melihat Qin Yu sama sekali." Gunung-gunung terus-menerus dibuang. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Oke, hei, aku tidak memaksamu untuk meneruskan dinosaurus kepadaku. Aku selalu bisa bicara denganmu." "Itu bagus, aku bosan sekarang." Dia juga tersenyum, dan segera menghela nafas. Qin Yu, kamu tidak tahu, ketika aku tidak bersalah dan bos biru itu adalah iblis 7 tingkat. Kaisar. Kemudian, ia mencapai Kaisar Iblis tingkat 8. Baru-baru ini, bos rumah biru juga mencapai Kaisar Iblis tingkat 8. Aku meninggalkan salah satu dari 7 Kaisar Iblis. Itu benar-benar cemas, tetapi penanaman itu mendesak. Ketika Qin Yu mendengarnya, dia mengerti bahwa dia juga sedang dalam mood saat ini. "Seharusnya keluarga dinosaurusmu akan menghabiskan lebih banyak waktu berlatih, jadi kamu lebih lambat dari keduanya," kata Qin Yu sambil tersenyum. Hei. Dia juga secara langsung menyangkal bahwa Qin Yu berkata, "Seni bela diri keluarga dinosaurus saya adalah praktik yang telah disimpulkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok etnis dalam keluarga dinosaurus selama bertahun-tahun. Saya lebih lambat dalam budidaya, dan mungkin menjadi alasan kualifikasi saya." "Ya, mengapa kamu tidak mau menyerahkan keluarga dinosaurusmu kepadaku?" tanya Qin Yu. Dia juga dengan sungguh-sungguh berkata, "Dinosaurus dibagi menjadi banyak kelompok. Saya naga tiran. Ini adalah kelompok dinosaurus yang sangat kuat. Nenek moyang keluarga saya memberitahu kami ketika kami masih muda, tidak peduli apa, serahkan praktik dinosaurus kepada pembudidaya manusia." Qin Yu mengangguk. Dia tahu kota asal Yi, ruang utamanya adalah pertempuran antara dinosaurus dan praktisi manusia. "Ya, Anda berpikir tentang hal itu? Mengapa para leluhur dalam keluarga Anda benar-benar tidak diizinkan untuk menyerahkan dinosaurus kepada pembudidaya manusia, dan di mana para pembudidaya manusia yang dirujuk oleh leluhur Anda?" Qin Yu lelah.
Saya juga tersenyum dan berkata tentu saja saya tahu bahwa di ruang tempat saya dulu tinggal, dinosaurus dan pembudidaya manusia berjuang dan menyebarkan etika kami, yang akan meningkatkan kekuatan pembudidaya manusia. Adapun budidaya manusia, tentu saja, itu adalah pembudidaya manusia di ruang asliku. Dalam sejarah, dinosaurus memperkirakan bahwa tidak ada orang kedua yang datang ke dunia iblis peri. Dari satu ruang ke ruang lain, terutama di tingkat ruang yang sama, probabilitasnya sangat rendah. Sebagai contoh, Qin Yu Shizun Lei Wei, secara tidak sengaja melalui lubang hitam, dari ruang tempat bumi berada, datang ke alam semesta di mana kampung halaman Qin Yu, Zisuan Xing berada. Benar, Qin Yu tersenyum. Ya, Anda tahu, leluhur Anda berusaha membuat kekuatan pembudidaya manusia tidak meningkat. Dan Qin Yu saya adalah orang dari dunia iblis peri, bahkan jika saya budidaya keluarga dinosaurus tidak memiliki efek pada dinosaurus Anda. Terlebih lagi, ini adalah dunia iblis peri. Kecuali bahwa Anda adalah dinosaurus, tidak ada dinosaurus kedua, Anda memberi saya latihan. Siapa yang akan mengatakan Anda? Ini juga sedikit bocoran. Kemudian tiba-tiba menyadari, tertawa keras, haha, benar, aku sekarang satu-satunya dinosaurus di dunia iblis-iblis, aturan dalam keluarga tidak memiliki batasan pada saya. Tapi Qin Yu juga pencuri kiki tampak Qin Yu, karena aku satu-satunya dinosaurus di seluruh dunia setan peri, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengajarimu kecuali Gong Dinosaurus. Dinosaurus lebih berharga, bagaimana aku bisa lebih berharga? Mungkin sangat sederhana untuk memberi Anda sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia juga tersenyum di mata Qin Yu. Qin Yu tidak berdaya. Ini juga tamparan di wajah, aku ingin melewati dunia iblis peri padanya dinosaurus, bisa mengabaikan aturan keluarga, benar-benar datang ke sini. Katakan saja, apa saja persyaratannya, selama aku bisa berjanji akan mencoba yang terbaik. Qin Yu tertawa tanpa daya. Saya juga menggelengkan kepala dan berpikir sejenak latihan dinosaurus, seluruh dunia iblis peri mengenal saya sendirian, bukan tidak mungkin bagi saya untuk memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus memiliki cukup ketulusan, sangat tulus-tulus. Peri terbaik Qin Yu hati-hati mengatakan sepatah kata pun. Saya juga menggelengkan kepala. Artefak Qin Yu melihat ke atas. Saya juga menggelengkan kepala, dan saya tidak peduli. Apa yang kamu inginkan? Qin Yu gelisah. Saya juga tertawa dan berkata permintaan saya tidak tinggi. Ini terlalu membosankan di Jiang Yanji. Keluarga dinosaurus saya suka membunuh. Qin Yu tersenyum, ya, kamu tidak suka bertarung dan membunuh, selama aku bertemu musuh, biarkan kamu keluar dan membunuh, bagaimana? Saya juga menggelengkan kepala dan berkata Bos House Blue mengatakan bahwa saya hanya dapat membantu Anda sekali. Jika Anda adalah bos biru, Anda harus mendengarkan. Jadi tidak ada kesempatan untuk membunuh, tetapi saya juga suka bertarung dengan orang-orang. Jadi, Anda bermain dengan saya. Dalam 100 tahun terakhir, saya akan mewariskan tubuh dinosaurus Anda. Denganmu selama 100 tahun. Jantung Qin Yu bergetar, dan dia dan saudara perempuannya juga bermain melawan satu sama lain. Qin Yu tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di dalam hatinya, dan segera berkata kepadanya, ya, Anda tidak bosan, apakah Anda ingin seseorang menemani Anda untuk bermain dengan Anda? Ini sederhana, begitu banyak binatang buas dalam binatang itu, saya mengirim ratusan, bagaimana kalau bermain denganmu? Yah, juga menghela nafas sejenak, dan akhirnya membuat slogan. Dengan cara ini, kamu mengirimkan 100 binatang buas, dan 4 kaisar iblis harus ada di dalam. Biarkan 100 binatang roh ini bermain denganku, kecuali Anda harus bermain dengan saya selama 100 tahun. Nah, dengan permintaan ini, jika Anda berjanji, Anda akan berjanji, dan kami tidak akan menjanjikan kami untuk mengambil gambar. Qin Yu berkedip. Saya tidak berharap ini menjadi lebih buruk. Kamu bahkan tidak bisa menjanjikan hal ini, katanya, dia berbalik dan berbalik. Qin Yu menggertakkan giginya, dan giginya patah dan dia hanya bisa menelannya di perutnya. Oke, hei, aku berjanji. Saya juga segera tersenyum dan berbalik. Ini benar, hei. Saya juga sepertinya memikirkan penampilan saya sendiri dari Qin Yu. Qin Yu melihat ekspresi ini, dan hatinya tergesa-gesa, tetapi ada senyum di wajah Qin Yu. Qin Yu, aku percaya pada kredibilitasmu. Dia juga membalik tangannya dan mengeluarkan piring batu giok putih di bulan Januari. Ini piring batu giok dari keluarga dinosaurusku. Aku pikir tubuhmu keras, dan sudah mencapai 2 atau 3 tingkat.
Di ranah Kaisar, Anda dapat secara langsung mengolah salah satu dari 3 latihan terakhir, 9 ternyata tubuh emas gelap. 2 bagian pertama adalah untuk tingkat iblis dan Raja Iblis, Anda dapat menghindarinya. Qin Yu tidak ragu untuk mengambil alih piring giok putih bulan ini. Ini sangat dingin. Tangan kanan Qin Yu menangkap piring batu giok tidak bisa membantu tetapi bergetar. Bulan ini, piring batu giok putih seperti sepotong es. Temperaturnya dingin dan mengerikan. Lalu Qin Yu akan membawa piring batu giok ini ke dalam cincin Suan, Del. Pergi ke tempatmu dan dapatkan detailnya. Dia juga tersenyum dan berkata Qin Yu, maka kamu harus bermain denganku. Oh, penyanyi-penyanyi itu tidak tertarik, kamu senang dengan master nominalku. Oh, Qin Yu juga penuh senyum. Setelah setengah jam. Qin Yu, oke, tidak perlu selama 100 tahun, setengah jam ini sudah cukup. Anda bisa pergi, Anda bisa pergi. Bunyi dengkuran terdengar, saat itu seolah-olah terluka parah, suaranya juga lemah. Bagaimana ini dilakukan Qin Yu? Saya adalah orang yang berbicara omong kosong. Qin Yu Seng terdengar. Hanya mendengar ledakan. Bukan berarti kamu tidak berbicara, saudara laki-laki Qin Yu, Bos Qin Yu, kamu lepaskan aku. Kemudian teriakan terdengar, Bos Qin Yu, ini salahku, aku mohon. Setelah beberapa saat. Ya, karena itu yang kamu minta, maka aku akan pergi. Qin Yu tersenyum dan meninggalkan tempat itu dengan tidak bernoda, hanya menyisakan hidung dan wajah bengkak di tanah, dan barat yang menyedihkan juga canggung. Ketidakberdayaan yang buruk ya Tuhan, bagaimana saya bisa melupakan bahwa Qin Yu di Jiang Yuji Maha Kuasa. Di tangan Jiang Yanji dan Qin Yu, ia juga mencari. Kediaman Qin Yu ada di ruang rahasia. Qin Yu duduk berlutut dan tidak bisa tidak mengingat adegan yang baru saja dihancurkan. Wajah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum rasanya sangat baik berada di kontrol. Kemudian Qin Yu berbaring dengan satu tangan, dan cakram giok putih muncul di tangan Qin Yu. Pengetahuan peri Qin Yu segera diintegrasikan ke dalam cakram giok. Banyak informasi langsung dimasukkan ke dalam pikiran Qin Yu, hanya satu jari. Pada saat itu, Qin Yu sepenuhnya menyadari latihan dinosaurus di ruang lain. The Nine Turn Dark Gold Body terdengar sangat berlebihan. Pikiran Qin Yu mengungkapkan semua informasi tentang kekuatan tertinggi keluarga dinosaurus. Nine Turn Dark Gold Body. Keluarga dinosaurus melatih tubuh utama tulang, dilengkapi dengan otot. Apakah itu manusia atau dinosaurus, tulang alami lebih sulit daripada otot. Tulang dibudidayakan untuk membuat tulang lebih keras. Tuan Kaisar dilatih ke belakang, dan bahkan kekerasan seluruh tubuh menyusul artefak. Oh, sesuai dengan yang di atas, setelah dibudidayakan dengan Kaisar Iblis 7 tingkat, Kaisar Iblis 8 tingkat, kekerasannya mengerikan, dan tulang-tulang dalam tubuh secara inheren lebih mudah digunakan daripada artefak. Qin Yu tidak bisa tidak mengagumi, budidaya 9 mengubah tubuh emas, 10 perampokan para dewa memiliki 9 keberhasilan, dan kegagalan juga karena penyebab perampokan hati, yang dibesar-besarkan. Singkatnya, piringan giok ini membesar-besarkan 9 belokan tubuh emas gelap menjadi ekstrim, tetapi Qin Yu juga tahu bahwa Kaisar Setan 7 tingkat juga canggung, kekuatannya dekat dengan Kaisar-Kaisar tingkat 8 asli, kekuatan dinosaurus dapat dilihat. Itu. Tidak heran aku tidak melihatnya, tetapi aku juga berlatih retret. Ternyata keluarga dinosaurus ini dapat berlatih kapan saja selama aksinya. Qin Yu segera berdiri dan berjalan langsung menuju pintu ruang rahasia. Dari posisi duduk lutut Qin Yu ke pintu ruang rahasia, ada 7 langkah. Qin Yu hanya pergi ke langkah ketiga, dan seluruh tubuh meledak menjadi lampu merah. Pada langkah keempat, lampu merah menghilang. Pada langkah kelima, cahaya oranye muncul dari tubuh Qin Yu. Pada langkah keenam, lampu oranye menghilang. Pada langkah ketujuh, Qin Yu keluar dari kamar rahasia. Pergi ke danau di depan kediaman, Qin Yu tidak memiliki cahaya di tubuhnya, Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan kail, dan dia duduk di danau dan mulai menangkap ikan. Dengan ketangguhan tubuh asli saya dapat langsung melangkah ke lapisan ketiga dari 9 turn Dark Gold Body. Saya tidak tahu berapa lama saya akan berlatih di lantai 9. Mulut Qin Yu mengerang, dan tiba-tiba wajahnya tampak bahagia. Oh, ikan itu ketagihan. Tahun-tahun panjang, dan di tahun-tahun yang tak berujung, Qin Yu memulai periode waktu terlama sejak lahir.